Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Mediana. Nama saya Neni Sarita. Kami di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia tanaman Mengenai sel pada daun kunyit. Yuk kita lihat videonya. Kunyit Curcuma domestica merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dapat dikaji karakteristik morfologi dan anatominya. Kunyit dapat tumbuh mulai dari dataran rendah yaitu 0-240 meter di atas permukaan laut. Namun masih mungkin tumbuh pada ketinggian sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Untuk pertumbuhan optimal adalah sekitar 45 mdpl. Jadi, kunyit dapat tumbuh di berbagai ketinggian tempat yang berbeda, namun faktor lingkungan masih mempengaruhi pertumbuhannya. Kunyit sendiri merupakan salah satu tanaman rempah dan obat yang asli berasal dari kawasan Asia Tenggara. Kunyit sering ditanam secara vegetatif dengan menggunakan stek rimpang. Bibit rimpang harus yang sudah cukup tua dan harus memiliki penyiraman yang baik. Kunyit merupakan sebuah tanaman perennial di mana memiliki daun yang berbentuk elips dan ditanamannya terdapat sekitar 5-15 helai daun yang panjangnya mencapai 85 cm dan lebarnya mencapai 25 cm. Bagian pangkal ujung daunnya berbentuk runcing dengan warna hijau tua dan tepi daunnya rata. Pertama, kita harus mencari daun kunyit terlebih dahulu. Untuk itu, kita membutuhkan pisau untuk memotongnya. Yuk, kita cari. Sekarang kita ambil daun kunyit untuk bahannya. Ini dia daun kunyit yang kita butuhkan untuk praktikum ini. Yang kedua, potong daun kunyit sebagai sampel. Ketiga, sayat daun kunyit untuk mengetahui sel yang ada di dalamnya. Gunakan ballpoint sebagai alat untuk mempermudah proses menyayat daun. Kita sayat dulu ya. Selanjutnya, mengamati sel kunyit pada mikroskop. Letakkan kaca preparat di atas objek, kemudian atur posisinya ke atas dan ke bawah, serta ke kiri dan ke kanan, hingga mendapatkan fokus yang diinginkan. Ini adalah bentuk sel epidermis dan stomata pada daun kunyit. Pada jaringan epidermis di daun kunyit ada sel epidermis yang berbentuk segi 6 dan memanjang, sedangkan sel epidermis yang lainnya berbentuk segi 5 dan bulat. Ukuran sel cenderung sedikit lebih besar dan susunannya tidak beraturan. Adapun sel epidermis yang bentuknya bulat dan juga memanjang sebagai penyusun jaringan epidermisnya. Jika diamati secara keseluruhan, sel-sel epidermis ini memiliki ukuran yang relatif kecil dan rapat, serta letaknya yang tidak beraturan, tidak searah, dan tidak ada ruang antar selnya. Epidermis adalah lapisan luar sel yang menutupi daun. Epidermis ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk melindungi tanaman terhadap air setelah melalui transpirasi, regulasi pertukaran gas, serta bagian dari senyawa metabolik dan penyerapan air. Adapun stomata yang berada di daun kunyit memiliki jumlah yang banyak dan tersebar di jaringan epidermisnya, sehingga bisa dikatakan stomata pada daunnya memiliki tingkat kerabat
Ukuran stomata pada daun kunyit memiliki ukuran yang kecil tetapi dalam jumlah banyak, sehingga mengakibatkan laju transpirasi pada daun ini lumayan tinggi. Jumlah dan ukuran stomata dipengaruhi oleh genotip dan lingkungannya. Sel-sel penutup yang mengelilingi stomata mengendalikan pembukaan dan penutupan stomata. Penutupan stomata penting untuk mencegah kehilangan air pada waktu persediaan terbatas, sekaligus membatasi pengambilan CO2 untuk fotosintesis. Stomata membuka pada waktu siang hari dan menutup pada malam hari. Proses membuka dan menutup stomata dipengaruhi oleh tekanan turgor pada sel penutup. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.